Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau di Nasrani nggak boleh ceraikan kecuali maut. Tapi kan munafik. Akhirnya nanti jatuhnya ke zina. Yang satu yang saya inginkan, insya Allah umur panjang, nggak putus-putus doa saya untuk mendoakan anak saya yang besar bisa sama-sama ikut sama saya sama adiknya. Amin, amin. Masalahnya apa? Adiknya sendiri pernah bilang sama saya, Mama, kakak itu kasihan. Kakak itu yang lain dengan kita. Jangan putus-putus, doakan kakak supaya kakak bisa ikut-ikut sama kita. Itu pesan anak saya yang kecil. Itu. Assalamualaikum, nama saya Yeni. Saya tinggal di Surabaya. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, dan kalau ada kalanya saya freelance di event-event pameran. Kita akan ikrarnya kapan dan di mana? Ikrarnya itu insya Allah itu saya itu dulu ikrarnya itu apa ini nggak ada yang ini, soalnya nggak ada sertifikat waktu itu. Ikrarnya di Manado. Di Manado? Di Manado. Pernah tinggal di Manado? Pernah tinggal di Manado. Pernah di Manado karena saya harus divorce, belum divorce sih, keluar dari papanya anak-anak itu saya ke Manado. Jadi ikrarnya waktu itu di Manado, kita nggak ada untuk bukti sertifikatnya, cuman di ada Pak Imamnya, terus kasih mandi gitu aja, ala adat lah, adat sana gitu aja. Terus insya Allah saya juga ikrar kedua kalinya itu di Masjid Al-Islah. Di Jalan Tuwowo itu. Oh, Surabaya? Ya, itu. Jadi supaya ada sertifikasi untuk pembuktian kalau benar-benar memang. Iya. Dulu dari agama apa, Bu? Protestan. Protestan. Gerejanya di mana dulu di Surabaya? Ya. Di Surabaya gerejanya di mana? Gerejanya di Betani Manyar. Oh, yang gede itu? Ya. Nah itu, yaitu waktu itu kan. Pendetanya siapa, Bu? Pak Alex. Oh, Pak Alex. Pak Alex. Sudah meninggal sekarang ya? Insya Allah begitu. Saya nggak ngikuti soalnya. Gerejanya yang kubahnya seperti stadion itu ya? Iya, itu. Waktu itu kan suami bilang, sudah, kalau situ kan takutnya minder atau apa, karena kita kulitnya kan nggak putih-putih. Kebanyakan situ kan semuanya kan mobil kulit putih semua, biar nggak minder. Akhirnya kita pindah ke GJW. GJW Jalan Luntas itu. Setiap hari apa ke gereja? Ke gereja setiap hari apa? Minggu pagi. Minggu pagi? Nggak bisa minggu pagi, minggu sore jam 6. Oh, suami juga Kristen? Suami, iya. Protestan? Iya, kan suami orang Medan. Orang Medan? Itu. Batak? Jadi, Batak. Jadi dalam perjalanannya, Bu Yeni ini terpaksa pisah dengan suami gitu ya? Ya. Kan nggak boleh, Bu, dalam Kristen? Iya, memang saya tahu nggak boleh. Tapi kalau saya bertahan dengan dia, dengan yang kita pegang, kita nggak bisa diceraikan sama manusia kecuali maut. Saya nggak bisa mati tua nantinya. Saya mati muda nggak bisa membesarkan anak-anak saya. Kalau ekonomi, masalah dia mau main perempuan, silakan. Sekuatmu, semampumu. Kalau untuk KDRT, terus terang saya menyerah. Itu. Ya. Nggak pernah konsultasi ke pendeta atau kemana? Ya paling tidak ya sudah, sabar, didoakan. Memang kita nggak bisa, kalau di Nasrani nggak boleh ceraikan kecuali maut. Tapi kan munafik. Akhirnya nanti jatuhnya ke zina. Satu sama lain mencari kesenangan masing-masing karena kita memperkuat apa yang dinamakan tidak boleh diceraikan manusia itu tadi. Bukan solusi kan, Pak? Itu. Ya. Ketika dalam masalah seperti yang dialami Bu Yeni itu pernah nggak konsultasi ke gereja atau ke pendeta itu? Nah ya itu tadi jawabannya. Gimana? Ya itu tadi. Ya harus harus sabar, harus berserah, harus banyak doa. Karena apa yang sudah disatukan sama Tuhan nggak bisa disatukan manusia. Ya itu, jadi saya punya pertimbangan. Bullshit sekali ini. Munafik sekali ini. Saya bertahan hanya karena itu, tapi batin saya tersiksa. Rumah tangga saya neraka. Anak saya dua-duanya terganggu secara psikologis. Ngelihat mamanya dibegitukan. Iya kan, Pak? Bukan solusi. Saya sebagai manusia biasa, saya memberontak akhirnya. Terus terang, saya yang keluar dari rumah karena ketidakmampuan saya ini tadi. Ketidakkuatan saya ini tadi. Berapa tahun Bu Yeni mengalami itu?
Sejak saya punya anak nomor 1 sudah masih kecil. Tapi karena waktu itu masih rasa sayang, rasa cinta sama suami ini masih tebel, masih berat. Akhirnya kan bertahan. Sampai akhirnya punya anak 2. Saya bertahan. Saya bertahan karena lihat anak-anak. Itu aja. Baik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu. Iya. Lalu kemudian Bu Yani memutuskan untuk berpisah gitu ya? Iya. Tahun berapa Bu? 2009. 2009. Iya. Iya. Nah, bagaimana Bu Yani dulu awalnya mengenal Islam Bu? Menemukan Islam? Menemukan Islam itu jauh. Perjalanan saya itu jauh. Sebelum saya mengenal Islam, saya masih harmonis rumah tangga saya sama papanya anak-anak ini. Saya tuh bermimpi. Dalam mimpi saya, itu suami itu waktu itu bilang, ayo mah cepat mandi, jam 6 kita ke gereja. Lah, saya itu tidak beranjak dari tempat tidur saya, dalam mimpi, tapi saya itu ambil wudhu langsung sholat. Itu satu. Dengan berjalannya kurun waktu, akhir tahun, bulan, tahun, kita tuh terus. Lah itu ada lagi mimpi yang lain. Itu jenjang waktunya itu masih lama untuk ini. Lah itu, saya itu dapat mimpi lagi perasaan saya itu dikasih kerudung hitam putih kayak kerudungnya Palestina itu, ditutupkan ke kepala saya, dibuka lagi, dihijabkan ke saya, dibuka lagi, terus seperti itu. Terus selang berganti terang berhenti, saya tuh sampai menangis waktu itu, ngomong sama papanya anak waktu itu, aku kok gini. Akhirnya tiap hari Rebo, gembala sidang datang ke rumah menguatkan saya supaya tidak goyang keimanan saya waktu itu. Istilah gembala sidang? Ya. Apa tuh? Gembala sidang apa? Pendeta? Pendeta. Oh, pendeta. Ya. Oh, mimpi itu diceritakan oleh Ibu ke pendeta? Iya. Mimpi-mimpi tadi? Iya. Oh. Gitu. Terus apa kata pendeta? Ya, cuman dikuatkan aja. Saya dikuatkan supaya nggak goyang keimanan saya. Gitu aja, cuman dikuatkan aja. Yaitu terus jelang tahun berganti tahun lagi, mimpi lagi. Pokoknya mimpinya itu ke arah sana. Mimpinya tidak sama ya? Tidak sama. Akhirnya saya mimpi lagi, terus saya cerita ke teman saya yang namanya Kak Ati, orang Banjarmasin yang sekarang sudah almarhum. Saya ceritakan semua itu. Terus dia kasih saran, ayo saya antar ke Pondok Al-Fitrah. Konsultasi. Di Surabaya, di Kedinding itu Pak. Konsultasi sama ustadznya gimana-gimananya. Akhirnya sempatlah konsultasi waktu itu. Konsultasi ya orangnya bilang, Ibu mimpi kayak gini ini jarang orang mimpi seperti ini. Saya bukan untuk memaksa Ibu untuk ke Islam, enggak, tapi ini hidayah, ini petunjuk dari Allah. Ibu ini hidayah. Memang saya ceritakan, ya ini hitungannya itu Allah sayang jenengan, Allah memanggil jenengan untuk kembali ke fitrah jenengan. Kan gitu. Ya itu terus akhirnya itu pun saya belum bisa menerima. Belum bisa menerima sampai di titik terendah saya sudah pisah sama papanya anak-anak 2010 atau 2000, pokoknya masih 2010-an ke atas lah baru saya putuskan. Jadi ketika bersyahadat sudah pisah sama bapaknya ya? Sudah. Dan saya bukan karena pisah, enggak. Memang saya sudah ada pergumulan dari lama-lama, dari lama sekali. Waktu mimpi-mimpi itu pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan suami nggak? Ya justru itu saya musyawarahkan sama suami. Akhirnya kan otomatis kita berdua kan konsultasi sama gembala sidang, sama pendeta. Yaitu akhirnya kita tiap hari Rabu itu kita datang ke rumah. Untuk masih hidup itu Bu Yani pernah mengutarakan ingin masuk Islam gitu? Oh enggak. Ya? Suami masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Ya? Ketika masih bersama maksudnya? Masih bersama? Enggak pernah melakukan itu ya? Enggak. Malah saya yang getol. Ayo kita pelayanan. Ngajak papanya anak-anak waktu itu. Tapi beliaunya nggak mau. Sudah, kita jadi jemaat aja. Maksudnya apa? Pelayanan itu apa? Pelayanan itu ya pelayanan di gereja. Entah itu di
kurnya kayak pengurus gitu, pengurus gereja gitu loh, kayak di kurnya atau ke apanya, bagian apa, pokoknya pengurus gereja. Aktif ya Abi itu Aktif, ya? Ikut ya. lebih aktif kegiatan gereja, Ya. di bagian gereja itu ya. Tapi beliaunya nggak mau, sudah kita jadi jemaah aja, jemaat aja. Baik. Lantas apa yang kemudian lebih menguatkan Bu Yeni sehingga memutuskan untuk masuk Islam? Ya itu tadi Pak, rasa kekecewaan saya, ibarat kata, ya itu tadi yang saya pikirkan Ustadz tadi. Jarang-jarang orang seperti ini, jarang-jarang orang yang, terus akhirnya saya kan telaah kembali. Insya Allah mungkin ini jalan saya. Saya harus kembali ke fitrah saya. Nah, setelah bersyahadat gimana Bu? Terus Setelah bersyahadat, alhamdulillah gini, soalnya kan saya di Manado, jadi perekonomian saya agak kuat. Saya kerja kayu, perekonomian saya juga kuat. Begitu saya memutuskan lah kembali ke Surabaya dan saya memutuskan untuk berhijab. Nah itu 100 rupiah pernah saya nggak pegang uang. kenapa? Ya nggak tahu, job-joban sepi, untuk kerjaan sepi, pokoknya nggak ada pemasukan sama sekali. Bukan saya menyalahkan hijab, enggak. Secara nggak langsung saya makin belajar. Terus sama anak saya yang kecil. Itu anak-anak ikut siapa? Ikut saya semua. Ketika cerai anak-anak usia berapa? Yang besar SMP kelas 2, yang kecil kelas 3 SD. Tuh. Jadi saya bawa semua ke Manado. Betul. Pulang ke Surabaya, Pulang ke ikrar lagi Surabaya. berhijab. Waktu itu belum berhijab, masih terus anak saya yang kecil. Ma berhijab. Jangan sampai malaikat mencabut nyawa, mencabut usianya mama dalam keadaan buka aurat. Waktu itu saya sakit memang 2 minggu, asam lambung saya kumat, nggak bisa apa-apa. Jadi yang ngerawat saya itu anak yang kecil, yaitu dia ketakutan. Lihat mamanya seperti itu, ketakutan, yaitu terus kamu cuma minta itu, iya saya minta itu aja mah. Begitu saya jadi janji sama hati saya sembuh dari sakit saya ini, saya berhijab. Nah itu, sepanjang saya berhijab itu belum kenara, masih bisa kerja, lama-lama nggak bisa kerja, lama-lama nggak ada job, lama-lama sampai nggak bisa bayar kos, kayak gitu. Sebelum berhijab ada aja, nggak tahu itu ada temen yang ngajak kayak gini, ngajak ini, ada aja pemasukan. Itu ya seperti itu. Ya. Nah, ini soal anak-anak. Ketika ibu memutuskan bersyahadat, apakah waktu itu bicara dengan anak-anak dulu? Bicara. Gimana tanggapan mereka? Anak-anak ya cuman bilang apa yang mama anggap baik, silakan. Cuman itu aja. Sampai sekarang gimana anak-anak, Bu? Gak apa-apa, toleransinya boleh. Nggak, maksud saya, apakah ikut ibu masuk Islam atau? Yang kecil sudah, tinggal yang besar aja. Tadi masih tinggal jadi satu dengan ibu? Jadi satu. Iya. Yang besar sekarang usia apa, Bu? 27. 27 ya. Laki semua ya? Laki semua. Laki semua. Baik. Jadi mudah-mudahan satu saat putra-putranya Bu Yeni mendapat hidayah mengikuti jejak Bu Yeni. Secara Tadi berislam, kan iya ya, masalah tambah bertubi-tubi, ya kan? Ekonomi morat-marit. Nah, lalas apa yang Ibu? kalau masalah ekonomi, masalah bertubi-tubi itu namanya masalah itu manusiawi ya Pak. Selama kita masih ada hidup, masih ada umur, pasti masalah ujian pasti ada. Tapi setidaknya kalau ekonomi, alhamdulillah, insya Allah umur panjang itu kontinu dalam artian. Biarpun kecil, biarpun kayak gini nih saya nggak ada jagaan, pameran, tapi dengan saya bikin sambal kayak gini nih, saya bisa menghidupi anak saya bisa membayar kos-kosan. Dan untuk bisa keseharian saya bisa inilah biar itu. Jadi seberapa besar itu penghasilan, seberapa kecil itu penghasilan, gimana kita bisa mengelola. Dan itu insya Allah dengan saya usaha seperti ini menjadi berkah barokah bagi semua. Coba Bu, bukan 2 nih. Satu bulan bisa berapa, Bu? Asli. Bagaimana? Satu bulan bisa menjual berapa? 1 bulan bisa menjual berapa, kita nggak bisa estimasi. Paling enggak estimasinya itu kayak gini, ini saya buat 30 botol. Insya Allah 30 botol itu
tiga hari sudah habis. Oh, iya. Masya Allah. 3 hari bisa habis, 2 hari bisa habis. Bisa diterangkan lagi Bu, sambal apa? Di sini sambal ini namanya sambal ulek makyen. Saya kasih nama sambal ulek makyen. Ini beberapa ada 4 varian. Sambal cakalang, sambal babi cumi, sambal teri, sama sambal bawang. Tapi untuk best sellernya ini sambal ikan cakalang. Kalau untuk sambal cuminya sendiri tergantung request kalau permintaan orang. Aja. Jadi dengan membuat sambal inilah kira Ibu kemudian hidup dan membiayai anak. Nggih. Anak sudah kerja? Kalau dibilang kerja itu yang satu belum. Yang kecil. Apa yang Ibu belain memegang erat Islam tadi sampai sekarang walaupun persoalan bertubi-tubi? Ya itu tadi kalau gini, soalnya kalau selama kita kajian atau kita baca buku apa gitu, ya memang Islam ini agama yang hak, agama yang sudah ibarat kata yang memang pelengkap dan penutup, penyempurna dari segala yang saya tahu. Gitu. Jadi kalau kita soalnya apa, hidup, mati, rezeki, jodoh pun kan sudah ada yang ngatur biarpun kita nggak kelihatan. Tapi kita akan percayakan akan hal itu. Gitu. Jadi kalau kita gimana nggak bela-belain, ya kita membela siapa? Yang megang diri kita ini ada sendiri. Oh, gitu. Ya. Apa yang Ibu rasakan ketika dulu di gereja terus sekarang ke Islam? Apa yang Ibu rasakan? Terus terang aja, lebih biarpun saya belum bisa alif tak mengaji seperti itu, tiap harinya terlantun di mulut saya itu istighfar, sholawat itu selalu. Jadi itu yang bikin saya lebih ini, ya lebih apa ya, lebih enteng lah kata-kata. Lebih tenang, lebih enteng. Ya. Nah sekarang Ibu ceritakan ngajinya di mana saja, terus masuk di sini kapan, apa pembinaan kayak di sini seperti apa gitu? Ya nggak sengaja saya bisa gabung di Rumah Singgah Mu'alaf ini. Ya, saya itu kerja di Marvel. Saya kan waktu itu kan tiap bulannya kan ada donatur kayak gitu, donatur tiap bulan ada yang datang kasih majalah gitu ya. Saya donatur terus cerita. Lah petugas donatur ini, Bu kalau memang gitu coba nanti saya kenalkan. Ada ini Rumah Singgah Mu'alaf, jadi Ibu gini, saya kasih kontaknya. Gitu. Terus gini terus akhirnya datang, ya itulah pertama kali saya ketemu Mami Tessa itu. Mami Tessa. Sampai sekarang bisa menjalin silaturahmi yang baik. Apa manfaat Ibu yang rasakan ketika bergabung dengan Rumah Singgah Mu'alaf? Setidaknya saya punya keluarga. Saya punya keluarga baru. Saya berpuluh-puluh tahun ini, ibarat kata kalau kasarannya Pak J, saya tuh sebatang kara. Hidup sama anak-anak. Sama yang keluarga kandung, saya sudah nggak ada. Ibarat kata sudah nggak ada. Biarpun mereka ada, tapi kan nggak ada. Sama keluarga yang adopsi, mereka sudah meninggal semua. Kalau putus ke paman atau ke bul ini kan sudah orang lain mereka menganggapnya. Ya itu. Terus dari pihak papanya anak-anak juga gitu. Sudah nggak daya respect, nggak ada di mana bapaknya sekarang nggak ada, di mana saudara-saudara nggak ada. Jadi ya kita bertiga sama anak-anak. Jadi saya bergabung dengan Rumah Singgah Mu'alaf, ini keluarga saya. Mereka yang tahu perihal saya, mereka yang tahu kesusahan saya. Bukannya saya bergabung di situ hanya untuk mencari simpati atau apa, enggak. Di sinilah saya punya keluarga. Gitu. Mereka yang tahu gimana kondisi saya. Baik. Terakhir ini, harapannya apa Bu? Atau ke depan apa? Harapan saya bisa istiqomah. Amin. Saya bisa continue untuk mengikuti segala kegiatan. Kalau insya Allah kalau saya ada waktu, nggak bentur sama pekerjaan saya pasti usahakan, pasti bisa datang. Amin. Yang satu yang saya inginkan, insya Allah umur panjang, nggak putus-putus doa saya untuk mendoakan anak saya yang besar, bisa sama-sama ikut sama saya, sama adiknya. Amin. Masalahnya apa? Adiknya sendiri pernah bilang sama saya, Mama, kakak itu kasihan. Kakak itu yang lain dengan kita. Jangan putus-putus doakan kakak, supaya kakak bisa ikut-ikut sama kita. Itu pesan anak saya yang kecil. Itu, Pak.
Putranya aktif di gereja? Enggak. Baik. Cuman dia kalau dia lagi galau, dia lagi sumpek, dia lagi apa, dia hanya baca Alkitab aja. Baca? Baca Alkitab. Oh. Nah itu. Tapi kalau saya sama anak saya bicara masalah ini kan rawan toh Pak. Saya sendiri masih juga belajar toh ya. Jadi rawan lah, pasti nanti ada percecokan. Jadi ya saya bawa dalam doa aja, saya doakan aja. Ya. Itu aja. Ya, menunjukkan ibu sebagai seorang ibu yang muslimah, menunjukkan kasih sayang yang lebih gitu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu, doa dan harapan Bu Yani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu keluarga bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin amin ya Allah. Terima kasih atas kisahnya Bu Yani. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan mudah-mudahan menjadikan inspirasi kebaikan bagi Insyaallah. terutama bagi saya, dan mudah-mudahan juga bagi semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.